Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul sediaan pasta. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Adapun definisi dari sediaan pasta. Menurut Depkes RI tahun 1979, pasta adalah sediaan berupa massa lembek yang dimaksudkan untuk pemakaian luar. Biasanya dibuat dengan mencampurkan bahan obat yang berbentuk serbuk dalam jumlah besar dengan vaselin atau parafin cair, atau dengan bahan dasar tidak berlemak yang dibuat dengan gliserol, mucilago, atau sebum. Digunakan sebagai antiseptik atau pelindung kulit. Cara pemakaiannya dengan mengoleskan lebih dahulu kepada kain kasar. Adapun keuntungan dari sediaan pasta, yaitu pasta kurang berminyak dibandingkan salep dan lebih menyerap karena bagian yang tinggi dari serbuk obat yang mempunyai afinitas untuk air. Pasta lebih dipilih untuk luka akut yang mempunyai kecenderungan untuk menetap atau keluar, mengeras atau menggelembung. Bahan obat bercampur dalam pasta dan diserap kurang cepat daripada salep dan mempunyai aksi lebih cepat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pasta. Di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pasta berlemak adalah suatu pasta yang mengandung lebih dari 50% zat padat atau serbuk. Sebagai bahan dasar digunakan yaitu vaselin dan parafin cair. Yang kedua yaitu pasta kering, merupakan suatu jenis pasta bebas lemak mengandung kurang lebih 60% zat padat atau serbuk. Yang terakhir yaitu pasta pendingin, merupakan campuran serbuk minyak lemak dan cairan berair. Pemilihan zat aktif. Zat aktif yang tentunya dapat dibuat dalam bentuk semi-solid. Penggunaan pasta pada umumnya untuk antiseptik, perlindungan, penyejuk kulit, dan absorben. Sifat zat aktif harus mampu didispersikan secara homogen pada basis, namun dapat lepas dengan baik dari basis dan dapat menembus kulit untuk mencapai tujuan farmakologisnya. Pelepasan zat aktif dalam sediaan pasta tidak lepas dari pemilihan basis yang cocok, karena basis pasta juga turut berperan dalam keberhasilan terapi pemakaian pasta. Bahan yang paling banyak digunakan sebagai basis adalah vaselin, mengingat konsistensi, kelunakan, dan sifatnya yang netral, serta kemampuan penyebarannya yang mudah pada kulit. Hal ini sesuai dengan sifat vaselin yang merupakan basis yang berminyak dan bebas air, sehingga dapat bertahan pada kulit untuk waktu yang lama. Basis vaselin juga mudah bercampur dengan bahan obat dan stabil dalam penyimpanan. Selanjutnya contoh zat aktif sediaan pasta. Di sini menurut Anggi tahun 2016, contoh zat aktif terbagi atas 3. Yang pertama piroxicam, di mana piroxicam ini merupakan antiinflamasi non-steroid. Biasanya piroxicam ini berfungsi untuk meredakan rasa sakit tingkat ringan hingga menengah. Obat ini sering digunakan untuk mengurangi gejala artritis seperti inflamasi, pembengkakan, serta kaku dan nyeri otot. Yang kedua ada zinc oxide. Zinc oxide ini merupakan salah satu mit astrigen dengan kajian farmakologis sebagai antiseptik lokal. Mil astrigen yang dimaksud adalah mengecilkan jaringan kulit hingga dapat melindungi jaringan kulit. Kemudian yang terakhir yaitu sulfur. Berikutnya komposisi sediaan pasta. Yang pertama, bahan pembersih dan penghalus 20-40%. Bahan ini merupakan pembersih gigi. Fungsinya adalah menghilangkan kotoran dan sisa makanan dari permukaan gigi, mengkilapkan permukaan gigi yang juga memberi rasa enak pada pemakai. Contohnya kalsium karbonat, kalsium fosfat, alumina terhidrat, natrium metafosfat. Yang berikutnya bahan pelembab atau humektan 10-30%. Bahan ini digunakan untuk mempertahankan kelembapan dan mencegah mengerasnya pasta pada udara terbuka agar tetap dalam keadaan lembab, konsistensi lunak. Contohnya gliserol, sorbitol, dan propylen glikol. Yang berikutnya surfaktan 1-2%. Bahan aktif permukaan ditambahkan dalam formula pasta untuk membuat buih untuk menambah proses pembersihan. Contohnya natrium lauryl sulfat. Yang berikutnya bahan pengikat 1-5%. Pada dasarnya semua pengikat adalah koloid hidrofil konsisten yang baik pada pasta gigi memerlukan thickening agent. Contohnya CMC, Tragakan, natrium CMC. Yang berikutnya bahan pengaroma 1-5%.
digunakan untuk menutupi rasa yang tidak enak dari bahan aktif dan bahan lainnya. Contohnya cinnamon, peppermint, mentol, glycerol, dan sorbitol. Yang berikutnya, pengawet. Di bawah kondisi yang diharapkan, larutan berair dari poliol-poliol sering terjadi pertumbuhan mikroba dan jamur. Kemudian larutan humektan harus mengandung pengawet yang ditambahkan khususnya jika disimpan dalam periode waktu yang lama untuk digunakan dalam pembuatan pembersih gigi. Contohnya asam benzoat dan asam eter p-hidroksibenzoat. Yang terakhir, bahan pemanis seperti natrium sakarin. Natrium sakarin digunakan untuk memaniskan pasta gigi, walaupun dalam beberapa hal glukosa jarang digunakan. Ada dua alasan utama sakarin lebih dipilih daripada gula, karena sedikit sakarin dapat digunakan daripada gula untuk memaniskan jumlah yang sama pada pasta, dan juga gula cenderung untuk mengkristal pada mulut tube. Dan kemudian sering terjadi penyumbatan dan memberikan produk yang penampilannya tidak diinginkan. Yang berikut yaitu basis pasta. Menurut Yunita tahun 2008, basis ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu basis hidrokarbon. Karakteristik dari basis ini yaitu tidak diabsorpsi oleh kulit, tidak tercampurkan dengan air, lengket, dan inert. Yang kedua, basis absorpsi. Karakteristik dari basis ini yaitu bersifat hidrofil dan dapat menyerap sejumlah air dan larutan. Basis ini terbagi menjadi 2, yaitu basis non-emulsi dan emulsi air dalam minyak. Yang selanjutnya, basis air miscible. Adapun keuntungannya yaitu miscible atau bercampur dengan eka luka, mengurangi gangguan terhadap fungsi kulit, kontak baik dengan kulit karena kandungan surfaktannya, penerimaan terhadap kosmetik yang cukup baik, dan mudah dibersihkan dari rambut. Selanjutnya, basis larut air. Keuntungannya yaitu yang pertama, absorpsi yang baik oleh kulit, mudah melarutkan bahan lain, bebas dari rasa lengket, yang digunakan kompatibel dengan berbagai obat-obat dermatologi. Evaluasi sediaan pasta menurut Sari 2017, yaitu yang pertama adalah uji organoleptis. Uji organoleptis dilakukan dengan mengamati bentuk, warna, dan bau sediaan pasta. Yang kedua adalah pengukuran pH. Pengukuran pH dilakukan dengan cara mencelupkan strip indikator universal ke dalam sediaan pasta. Kemudian diamati perubahan warna pada strip indikator. Yang ketiga adalah uji viskositas. Sebanyak 100 gram sediaan pasta diuji viskositas menggunakan viskositas Brock 5. Dicelupkan spindle nomor 64 ke dalam sediaan pasta dan diatur kecepatan 5 rpm kemudian. Lalu diamati viskositas sediaan pada monitor alat. Yang keempat adalah uji daya sebar. Sebanyak 0,5 gram pasta diletakkan di tengah cawan Petri. Kemudian cawan Petri yang satu diletakkan di atasnya, dibiarkan selama 1 menit. Diameter pasta yang menyebar diukur dengan menggunakan penggaris. Kemudian ditambahkan 50 gram beban tambahan dan didiamkan 1 menit. Lalu diukur diameter pasta yang menyebar. Yang kelima adalah uji daya lekat. Pasta sebanyak 0,3 gram diletakkan di atas objek gelas yang telah ditentukan luasnya. Objek gelas yang berisi pasta ditempelkan ke objek gelas yang lain. Kemudian ditekan dengan beban 1 kg selama 5 menit. Objek gelas dipasang pada alat tes dan dilepaskan beban seberat 80 gram. Waktu yang diperlukan hingga 2 objek gelas tersebut terlepas dicatat. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah uji stabilitas. Sediaan pasta diuji dengan metode freeze thaw dengan cara disimpan di dalam ruangan bersuhu dingin 4 derajat Celcius selama 48 jam. Dilanjutkan dengan penyimpanan dalam oven suhu 40 derajat Celcius selama 48 jam. Yang merupakan 1 kali siklus. Cara ini dilakukan secara berulang sebanyak 6 kali siklus dan diamati apakah terjadi pemisahan 2 fase. Ya, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.